Pemirsa HTV Allah muliakan, semakin menarik saja pembicaraan kita tentang tema masalah tawasul ya. Dan tentu saja sebagaimana kita maklumi, tadi sudah saya sebutkan juga Ustaz, ada beberapa model tawasul yang sering dikenalkan ke kita. Tawasul dengan Asmaul Husna, tapi saya kira tawasul model saya sampaikan ini tidak terakomodir dalam definisi yang Ustaz sampaikan tadi ya. Jadi padahal sesungguhnya itu kata-kata ba di situ sangat jelas ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha gitu ya. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah kalian dengannya, dengan menyebutkan nama-nama itu. Baik. Nah, tapi justru tawasul itu lebih kepada makhluk ya tadi kan. Dengan menyebutkan nama makhluk, bukan nama Allah, tapi nama makhluk, nama nabi dan nama wali. Jadi kenapa terjadi pengerucutan seperti itu? Baik. Sampai sangat terbatas seperti itu. Baik, saya lanjutkan, tadi belum selesai ceritanya, boleh. biar komplit. Boleh. Jadi ceritanya tadi seorang yang buta tadi mengeluh kepada Rasulullah karena dia nggak ada orang yang menunjukkan kemana-mana, sehingga dia dikasih doa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang isinya di situ adalah bertawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad biwasilah binabiyika, dengan perantara nabimu Muhammad, Nabiur Rahmah, nabi yang membawa rahmat, ya Muhammad, bahkan dipanggil dalam doanya nida, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi lituqdali hajati. Nah, ceritanya akhirnya orang tersebut sholat 2 rakaat, wudhu dulu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa di luar, bukan di dalam majelis tapi di luar. Kata Uthman bin Hunayf, kami belum bubaran majelis, tiba-tiba orang itu datang kembali dalam kondisi faqad absar, sudah kebuka matanya, seolah-olah beliau tidak dalam kondisi buta lagi. Betul. Ini kata para ulama, bahkan perawi hadisnya sendiri At-Tabarani dalam 2 kitab Mu'jam ini, beliau mengatakan wal haditsu sahih, hadis ini adalah hadis sahih. Kata para ulama, kalau begitu ada 2 cerita tadi di mana doa itu diucapkan ketika Rasulullah sudah wafat, yaitu ketika Uthman bin Affan menjadi khalifah, dan diajarkan oleh seorang Uthman bin Hunayf kepada seseorang doa yang isinya adalah bertawasul kepada Rasulullah Muhammad, 1. Yang kedua, kondisi ketika Rasulullah masih hidup, tetapi berdoanya tidak di hadapan Rasulullah, tapi di luar yang Rasulullah nggak dengar, tetap ghaib, masih hidup tapi ghaib. Yang pertama tadi adalah ghaib betul-betul karena Rasul sudah meninggal, dan ini diucapkan doanya yang ada tawasulnya. Yang kedua, kondisinya adalah ketika Rasulullah masih hidup, Rasul hidup plus ghaib, artinya tidak di hadapan Rasulullah. Jadi ini adalah termasuk tawasul, Ustaz. Jadi kalau ini boleh, apalagi yang tadi, Ustaz? Enggak, dari definisi, kayaknya kan definisi itu harus jami' dan mani gitu kan. Nah, tapi tidak mengakomodir definisi bentuk lain dari tawasul yang saya sebutkan tadi, tawasul dengan Asmaul Husna. Nah, tapi justru langsung kepada tawasul dengan nama nabi dan wali. Jadi kan udah spesifik seperti itu. Kenapa ada definisi yang begitu? Baik, itu kenapa begitu? Karena secara prinsipnya kalau kita bertawasul dengan menggunakan Asmaul Husna itu nggak masalah. Karena yang jadiin polemik hari ini oleh beberapa orang, mohon maaf bukan semuanya, itu karena dianggap syirik orang yang menyebutkan dalam doanya itu bertawasul dengan menggunakan nama nabi, nama wali. Ini jadi berbahaya kalau ini langsung divonis syirik. Kenapa? Karena itu maka para ulama mendefinisikan tawasul itu seperti ini loh, boleh juga. At-tawasul talabu husuli al-manfa'ah wa intifa'i madarrah minallah, bukan kepada orang yang ditawasuli, minallah. Bidzikrismi nabiyyin awwaliyin ikraman lahu ikraman lil mutawassali bihi. Jadi kenapa disebutkan para nabi, para wali dalam doanya? Ya, untuk memuliakan mereka. Dan wasilah tawassul itu dipahami adalah oleh para ulama sebagai sebab, bukan sebagai penolong.
Kalau penolong itu lain. Tapi ini maknanya adalah sebab dari sebab-sebab. Sebagaimana orang yang misalkan sakit, Allah ciptakan obat. Allah juga ciptakan penyakit dan obatnya. Lah kalau kita pergi mencari obat berarti kita mencari sebab. Terkadang sebab itu ya hasol, terkadang lam yahsul. Terkadang betul-betul bisa sembuh dengan sebab itu, terkadang nggak bisa sembuh. Ini maknanya apa? Berarti kita ketika sakit mencari obat, kita tetap yakin yang menyembuhkan Allah, bukan obat itu. Kalau yang diyakini yang menyembuhkan, pembuat kesembuhan adalah obat, itu baru namanya syirik. Sedangkan yang ini, tawasul ini sama sebenarnya sebab. Sebabnya untuk kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita inginkan. Kita dihindari dari mara bahaya, itu adalah sebab dihindari mara bahaya, dihindarkan, mendapatkan manfaat. Sebabnya apa? Bertawasul. Kepada Nabi boleh, kepada wali boleh. Baik, saya kira kalau definisi yang tadi Ustaz sampaikan ini justru membuat kita lebih kultus itu ya kepada figur Nabi atau wali. Karena kita lihat dari misalnya adab kita untuk menziarahi kubur. Saya ingin sebutkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau katakan malah kalau menziarahi kubur Nabi itu hendaklah fayambaghi an taqifa baina yadayhi kama wasafnahu, sebagaimana kami telah sifatkan sebelumnya caranya. Kemudian disebutkan di sini hendaklah kama kunta taqru min syakhsihil karim law kana hayyan wa kama kunta taral hurma fi, ya kan, alla tamassa syakhsahu wa la tuqabbilahu, ya kan, bal taqifu min bu'din ma'ilan baina yadayhi. Nah, jadi kata beliau di sini bahwa kalau kita datang ke kubur Nabi, ya, ini khusus kepada kubur Nabi ya, karena berkaitan dengan ibadah haji. Setelah datang ke masjid Nabi lalu menziarahi kubur Rasulullah, maka di sini kata beliau kita tetap menghormati Nabi sebagaimana Nabi masih hidup, dengan tidak alla tamussa syakhsahu, dengan tidak menyentuh pribadinya, tubuhnya ya, wala tuqabbilah, dan tidak juga menciumnya. Nah, kalau selagi hidup kita tidak mencium Nabi dan menyentuh tubuh beliau yang mulia, maka ketika beliau meninggal pun kita tidak memperlakukan kubur beliau seperti itu. Nah, ini kita ingin lihat bahwa definisi yang tadi Ustaz sebut justru akan membuat orang kultus kepada Nabi. Justru kultus kepada Nabi itu sangat dihindari. Saya ingin sebutkan di sini bahkan kalau berdiri di kubur Nabi itu disebutkan min bu'din. Bahkan Anda itu kalau berdiri itu bal taqifu min bu'din, dari jauh. Nah, jauhnya itu kalau dalam halaman yang beri sebelumnya itu disebutkan kira-kira 4 zira'. 4 zira' jauh kita dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita tidak menghormati Nabi, kita menghormati Nabi, ihtiramul kubur Nabi, tapi tidak mentakzim. Nah, saya justru begini Ustaz, di sini di ujung ucapan beliau ini disebutkan fa innal massa wat taqbila lil masyahidi 'adatu nasara wal yahud. Sungguhnya menyentuh dan mencium kubur Nabi itu kebiasaan Nasrani dan Yahudi. Jadi saya justru kalau definisi ini kita populerkan, ini akan membuat orang mengkultuskan dan akhirnya akan terjebak kepada pelanggaran syariat seperti ini. Baik. Ini bagaimana Ustaz mengomentarinya? Baik. Tawasul itu berbeda dengan tabarruk. Oke. Yang Ustaz tadi bilang itu adalah masalah masuk ke kategori tabarruk. Yeah. Yang sebenarnya masalah tabarruk itu juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh ulama. Intinya boleh juga sebenarnya. Ini saya mau masuk ke ya, nanti saya sebutkan hadisnya, dalilnya. Masalah tawasul dulu kita selesaikan di tawasul supaya tidak terlalu mengumum, bingung. Intinya tawasul itu menjadikan ya sesuatu, baik itu nabi, wali, sebagai perantara, bukan perantara, sebagai wasilah yang dimaknai adalah sebagai sebab untuk yang namanya dikabulkan. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri tadi itu sudah mengatakan bahwa mengajari orang dengan kata-kata itu, dan itu adalah
hadisnya sahih. Ya. Artinya begini, Ustaz. Kalau itu hadisnya sahih yang At-Tabrani dalam Mu'jam Kabir sama Shaghir tadi itu dianggap sahih, maka tidak ada kata-kata lagi yang mengatakan bahwa ini mengkultuskan Nabi dong. Nabi kan tahu posisinya waktu itu. Enggak, sebagai saya Nabi, tidak sehingga di definisinya Ustaz, bukan di hadisnya. Saya terima hadisnya kalau Ustaz sebutkan saya tadi. Tapi definisi ini justru membatasi tawasul itu hanya kepada menyebut nama Nabi dan wali. itu yang berlaku. Ini justru membuat Ya. kultus itu terjadi dalam Jadi gini, pemahaman saya seperti itu. baik, supaya nggak terjadi pemahaman kultus, Oke. ya kita harus paham bahwa hal itu boleh. Begitu, maksudnya begitu. Kalau misalkan untuk amal soleh yang Ustadz bilang di Ya, awal, Baik. amal soleh kan boleh kita kan? Pertanyaan saya, amal soleh itu makhluk atau bukan? Ya makhluk. Makhluk, Oke. baik, makhluk. Tapi nggak Kalau disebut itu secara spesifik kan, kalau nama Nabi dan wali kan spesifik itu kan. kalau ini diokein, berarti yang itu oke dong. Begitu maksudnya. Karena para ulama menjelaskan ini panjang lebar sampai Ustadz mengatakan sampai ada yang mengkafir-kafirkan. Begitu kan? Oke. Praktek ini. Makanya para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan tawassul dengan menyebut nabi dan menyebut wali secara spesifik itu bukan syirik. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang itu. Makanya maknanya dibuat seperti itu. Yang makna yang lain tawassul ada yang seperti yang Ustadz bilang tadi, dengan Asmaul Husna boleh, dengan amal soleh boleh. Yang ada 3 orang masuk ke gua, kemudian ketutup guanya dengan batu, dia nggak bisa keluar, kemudian bertawasul dengan amal soleh. Oke, itu kalau tawasul model lain itu dibahasakan dengan apa? Kalau yang menurut Ustaz pahami. Kalau Dia tawasul, sebagai perantara, sebagai sebab juga menyebut itu juga nyebab. Bidik rismi nabiyin, waliyin, ya ditambah. Boleh, bidikri asma'il husna, fi a'malis sholihah, ya nggak masalah, nggak ada problemnya. Kalau yang ini dibolehin, apalagi yang seperti itu gitu loh Ustaz. Logikanya tidak berbalik, mohon maaf, tidak mundur. Bahkan kalau yang dipolemikkan ini aja boleh, apalagi yang nggak seperti ini, yang langsung menggunakan asmaul husna ya boleh. Menggunakan apa tadi itu amal soleh boleh, karena ada hadisnya memang. Sehingga jangan sampai ada malah pengkotak-kotakan. Kalau itu boleh, yang ini nggak boleh, lah sama aja berarti. Oke. Ketika Sekarang begini. definisinya begitu. Kalau kita lihat sekarang fenomena kuburan-kuburan dimanapun, itu kan dibangun bangunan di atasnya, ya kan, di semen, kan gitu. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran lain seperti misalnya dalam bentuk yang saya sebut tadi lah kan, mencium, ya kan, kemudian mengusap. Nah, dengan fenomena-fenomena itu, justru dengan kita membolehkan tawasul model tadi dengan definisi tadi ya, bukan menolak hadis. Hadisnya sudah luar biasa, tadi saya sampaikan 2 hadis itu. Justru dengan menyempitkan makna itu supaya dengan alasan supaya orang tidak menuju nasyirik, ini justru kita berangkat dari ekstrim kanan ke ekstrim A ke ekstrim B gitu. Saya berpikirnya seperti itu, Makanya saya tanya, kok definisinya begitu? Apakah definisi itu sudah baku, nggak bisa diotak-atik atau bagaimana? Namanya definisi kan harus jami' dan mani sebenarnya itu. Betul, bisa. Tapi tadi Ustadz sudah pahami tawasul yang definisi ala Ustadz. Oke. Kalau seandainya ditanya Ustadz definisinya tawasul apa Ustadz berarti Ustadz? Kan gitu. Baik. Sekarang begini Ustadz. Sebenarnya berdoa itu ada semacam kita ini berkeyakinan ketika berdoa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengabulkan semua. Baik Ustaz, nanti lanjutkan. Baik, semakin saja. seru. Ya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.